Jadi kalau misalkan pertanyaannya pertama kali OJT itu kita itu ngapain, ya jelasnya kita itu hal-hal yang kayak gitu, kayak PJR, kayak kebersihan gudang, kebersihan WC dan yang lain sebagainya. Kalau misalkan ngasirin mah nggak ada. Artinya kita itu boleh coba-coba, akan tetapi kita tidak bisa ngasirin sepulnya ataupun selama kita ada di toko tersebut. Jadi masa kalau misalkan kita baru datang kita tuh langsung ngasirin aja gitu. Jadi intinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi akan membahas ataupun sekaligus membalas pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada video-video sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan komentar dari Bola 99. Semoga beliau menonton lagi ya. Bang, apa pas OJT diajarin di kasir dulu apa diajarin cara display? Oke, pada kesempatan kali ini akan saya langsung bahas ya. Bahwasanya Kang Bola ataupun Mas Bola seperti ini. Ketika kita OJT ataupun ketika kita on the job street, jadi OJT itu kayak PKL lagi ya. Intinya kita itu kayak terjun ke dunia pekerjaannya langsung. Nah, jadi pada 10 hari ke belakang kita itu sudah di training, kita itu sudah belajar materi yang disampaikan oleh trainer-trainer kita di DC gitu kan. Nah, pada 1 hari ataupun 2 hari ya, ketika itu kita itu akan menjalankan sebuah tes ataupun sebuah PKL intinya, yaitu OJT namanya. Dan di sana itu kita diajarkan bagaimana kita itu bekerja di Indomaret secara nyata ataupun secara benar-benar kerja di toko gitu. Nah, itu semua tidak akan bisa kita bereskan ataupun tidak akan bisa kita selesaikan dalam 1 hari tersebut. Kita itu hanya mengenal ataupun hanya memiliki gambaran, oh ternyata seperti ini gitu kerja di Indomaret itu. Dan biasanya nanti kalau misalkan kita OJT itu, biasanya dari training center itu kita itu kan dikasih job ya, dikasih tugas bahwasanya kita itu memberikan surat kepada pimpinan SIP kita untuk penilaian kita itu akan lulus ataupun tidak. Nah, di samping itu kita itu kan harus dipoto ya, harus foto datang, foto pulang, foto ketika briefing, foto ketika menjalankan SOP, kayak janji karyawan dan yang lain sebagainya. Dan selain itu kita itu harus foto ketika PJR gitu, foto ketika kita itu ngepel. Nah, itu saya dulu ya, foto-fotonya perasaan masih saya ada di sini. Dan itu tuh kayak ribet banget gitu, kayak buat video penawaran, kayak ngasihin keranjang dan yang lain sebagainya. Itu kalau misalkan saya dulu, nggak tahu kalau misalkan yang sekarang ya, yang baru-baru nggak tahu. Nah, kalau misalkan pertama kali kita masuk, apa sih kita itu yang diajarkan? Apakah kasirin di komputer gitu, kayak belajar ngasirin ataupun kayak ngatur-ngatur hal-hal yang berhubungan dengan komputer ataupun ngapain gitu. Jadi seperti ini. Kita itu nanti akan diberikan tugas ataupun akan diberikan job. Biasanya kita itu fokus kepada kebersihan terlebih dahulu. Nah, pertama kali datang itu kita itu datang nih, biasanya Kak, saya itu ngapain? Biasanya suruh ngelap kaca. Setelah itu kalau udah ngelap kaca ya kayak beres-beres tong sampah, kayak sesuai SOP-nya kan, tong sampah mengelapnya pakai kanebo warna apa gitu kan dan yang lain sebagainya lah. Kayak ngebersihin kasiran, kayak ngebersihin kayak cooler, es krim dan yang lain sebagainya. Dan setelah itu, nah baru kita itu biasanya suruh untuk melakukan PJR, yaitu penanggung jawab rak. Dan ketika di DC kita itu digembleng ataupun diberi materi tentang PJR, entah itu bagian shelving, entah itu bagian baris dan yang lain sebagainya lah. Kayak shelving 1, shelving 2, shelving 3 sampai shelving berapa, kesininya barisnya ke berapa gitu. Dan itu semua sudah dijelaskan di training center. Dan ketika kita masuk ke toko, ketika OJT kita itu diperintahkan untuk mempelajari ataupun untuk melakukan tugas itu dengan benar-benar ataupun dengan nyatanya gitu. Kayak ngebersihin pakai kanebo warna kuning, kayak ngebersihinnya harus seperti ini, kayak ngecek expired dan yang lain sebagainya. Biasanya kalau misalkan ketika kita pertama masuk ya, itu tuh adalah tanggung jawab kita ataupun yang harus kita berikan nanti laporannya kepada DC gitu, kepada trainer kita di training center. Jadi kalau misalkan pertanyaannya pertama kali OJT itu
kita itu ngapain ya, jelasnya kita itu hal-hal yang kayak gitu, kayak PJR, kayak kebersihan gudang, kebersihan WC dan yang lain sebagainya. Kalau misalkan ngasirin mah nggak ada, artinya kita itu boleh coba-coba, akan tetapi kita tidak bisa ngasirin sepulnya ataupun selama kita ada di toko tersebut. Jadi masa kalau misalkan kita baru datang kita tuh langsung ngasirin aja gitu. Jadi intinya jawaban saya adalah, jadi yang kita akan lakukan ataupun yang akan kita laksanakan ketika kita pertama OJT yaitu pastinya itu adalah kebersihan, PJR. Setelah itu baru kita itu kayak coba-coba ataupun pelatihan seperti ngasirin, dan itu pun tidak akan terlalu lama dan tidak akan terlalu banyak. Takutkannya nanti itu akan ada minus ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Dan itu semua itu adalah pengalaman saya pribadi. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada jawaban yang lain ya silahkan. Ini hanyalah pendapat dan pengalaman saya pribadi, dan semoga video ini bisa menjawab sekaligus bermanfaat bagi siapapun. Semoga video ini bisa memberikan informasi, dan buat kalian yang ingin kerja di Indomaret, kebetulan bahwasanya pada bulan-bulan ini ada loker di Indomaret cabang Purwakarta, dan nanti akan saya tuliskan linknya di deskripsi. Bagi kalian yang mau kerja di Indomaret langsung gas aja. Dan buat kalian yang ingin persiapan dulu, boleh cek video-video saya sebelumnya. Di situ banyak hal yang harus kita persiapkan sebelum kita kerja dan sebelum kita masuk ke Indomaret. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Duru Nabis undur diri. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.